Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi selamat datang di video tutorial penelusuran informasi pada portal e-jurnal Sage Jurnal. Di praktikum, di mata kuliah Praktikum Temu Balik Informasi. Pada video kali ini, saya sendiri, M. Satrio Wibisono dengan NIM 1304 012 014 0040 akan menemani teman-teman sekalian untuk melakukan penelusuran informasi pada website Sage Jurnal. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kebutuhan informasi serta tutorial untuk melakukan aktivitas penelusuran informasi. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu nih tentang apa itu identifikasi informasi. Jadi, identifikasi informasi itu dibutuhkan agar dapat membantu kita sebagai individu untuk menemukan informasi apa yang akan dibutuhkan oleh kita nantinya. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Dimulai dari identifikasi rumusan masalah atau kebutuhan informasi, kemudian mengembangkan kata kunci, memformulasikan kata kunci, aktivitas penelusuran informasi, pemanfaatan fasilitas penunjang, penelusuran informasi atau desain pencarian, seleksi informasi, dan penggunaan informasi, misalnya download, kutip, dan lainnya. Oke, di sini ada 5 step identifikasi kebutuhan informasi atau 5 langkah untuk mengidentifikasi dari kebutuhan informasi itu sendiri. Jadi kita mulai saja ya teman-teman. Di sini ada langkah pertama atau step pertama, yaitu identifikasi rumusan masalah. Di sini ada beberapa poin yang sudah disediakan. Jadi gimana sih identifikasi rumusan masalah itu? Jadi poin yang pertama, dilihat dari judul atau topik apa yang nantinya akan diangkat dan atau ditentukan. Yang kedua adalah menentukan kata kunci atau keyword itu sendiri. Contohnya di sini tertera yaitu pemenuhan kebutuhan informasi di masyarakat, 2 keyword utama yaitu kebutuhan informasi dan masyarakat. Kita mulai dari step yang pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi dapat diidentifikasi dari judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang akan kalian punya. Kemudian selanjutnya, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Sebagai contoh, kalian punya judul penelitian pemenuhan kebutuhan informasi di masyarakat. Dari contoh tersebut didapatkan 2 keyword utama, yaitu kebutuhan informasi dan masyarakat. Keyword tersebut digunakan untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Nah, gimana sih caranya untuk mengembangkan kata kunci tersebut? Kita lanjut ke step 2 ya. Untuk step kedua, yaitu pengembangan kata kunci. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci, ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan thesaurus karena dengan thesaurus kamu bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Untuk step ketiga, yaitu formulasi kata kunci atau keyword. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword atau kata kunci utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword atau kata kunci
Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang spesifik sehingga kamu dapat memperoleh informasi sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Di sini bisa dilihat bahwa ada 2 poin nih, yaitu memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Contohnya, kebutuhan informasi itu sama dengan information requires. Yang kedua adalah masyarakat, yaitu community dan public. Yang kedua, poin kedua yaitu memetakan keyword berdasarkan asosiatifnya atau yang memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan informasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan information seeking dan information use. Step keempat yaitu tabel query. Kita sebelumnya harus mengetahui dulu nih apa itu kegunaan dari table query. Table query sendiri digunakan untuk mempermudah mengorganisasikan kata kunci yang akan nantinya dikembangkan. Contohnya ini pada query 1 itu ada information need dan information requires. Query kedua itu ada society, public, dan community. Hasil pengembangan keyword yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasikan kata kunci yang telah dikembangkan, kamu bisa membentuk atau membuat tabel query. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, ini di sini ada query 1 dan query 2. Kemudian misalnya pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci information need dan society. Apabila kamu mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kamu akan dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu information requires dan public. Atau kamu bisa melakukan kombinasi antara keduanya dengan menghilangkan pasangan dan begitu seterusnya. Step kelima adalah pengaplikasian kata kunci. Langkah selanjutnya yaitu melakukan aktivitas penelusuran informasi. Penelusuran informasi dapat dilakukan di portal manapun. Di video kali ini, penelusuran informasi dilakukan pada portal Jurnal Sage atau Sage Journal. Dalam melakukan penelusuran informasi, kita dapat memanfaatkan desain pencarian yang telah disediakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke pengaplikasian kata kunci tersebut dengan melakukan penelusuran informasi pada Jurnal Sage. Yang pertama yang dapat kita lakukan dalam penelusuran informasi yaitu menggunakan basic search. Caranya yaitu dengan memasukkan keyword di search box yang disediakan. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan keyword information needs dan akan muncul hasilnya. Itu coba saja ya. Kita akan memasukkan Nah, di sini akan muncul beberapa jurnal yang sudah disediakan dari berbagai sumber yang ada. Selain itu, kita juga dapat menggunakan Advanced Search yang terletak di bawah search box. Untuk menggunakan Advanced Search, kita dapat menggunakan 2 query yang kita miliki, yaitu Information Needs dan Society. Audio Jungle.
Lalu setelah memasukkan dua query tadi, kita dapat memilih di manakah kita ingin kata kunci tersebut berada. Sebagai contoh, di sini saya memilih pada bagian title dan anywhere. Title dan anywhere. Selanjutnya, ini diubah menjadi kelas dan year. Dan ini diubah menjadi open access. Kemudian kita search. Nah, di sini akan muncul beberapa artikel atau jurnal yang sudah disediakan oleh Sage Journal menurut keyword yang sudah kita masukkan pada Advanced Search. Tahap selanjutnya yaitu pemanfaatan fitur yang ada di portal jurnal Sage. Fitur pertama yaitu pagination atau layout setelah kita mengetikkan query pada kolom search box, dalam arti bahwa pagination adalah bagaimana portal jurnal bisa menyediakan lembar atau tampilan halaman yang bisa membantu memilih informasi yang mau kita cari. Sebagai contoh, di sini saya akan mengetikkan tentang information. Literacy. Dalam model pencarian pagination, ada beberapa jenis tampilan, yaitu tampilan berdasarkan relevansi, dalam model pencarian pagination, ada beberapa jenis tampilan, yaitu tampilan berdasarkan relevansi, keyword, berdasarkan tanggal upload, paling banyak di-download, dan tampilan yang diurutkan berdasarkan yang paling banyak dikutip. Tampilan otomatis yang akan muncul adalah tampilan standar, yaitu hanya berisikan judul, ringkasan abstrak, dan subjek. Kalau ingin membaca abstrak secara lengkap, harus mengklik terlebih dahulu, seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa membaca abstrak dari jurnal yang ada seperti ini ya. Di sini ada abstrak dan berisikan keyword-keyword yang ada dalam abstrak tersebut. Fitur selanjutnya yaitu best first. Best first sendiri bisa diartikan suatu cara sistem temu balik informasi untuk menyajikan temuan terbaik dari versi jurnal Sage dengan mencocokkan query yang kita telah masukkan. Misalnya, kita akan menggunakan query yaitu information. Langsung saja untuk mencari kebutuhan informasi pada search box. Lalu nantinya akan muncul beberapa result atau hasil yang relevan sesuai dengan query yang telah kita masukkan dan akan mengurutkan dari 1 sampai 20 temuan terbaik menurut versi jurnal Sage berdasarkan keyword yang kita masukkan tadi, yaitu information needs. Bisa dilihat pada tampilan bahwa di sini terdapat 20 temuan terbaik yang sudah diberikan jurnal Sage. Bisa diperhatikan juga di sini kita bisa secara manual mengatur relevansi dari jurnal Sage ini. Di sini teman-teman bisa mengurutkan berdasarkan relevansi tanggal upload, tanggal terbit, paling banyak di-download, dan paling banyak dikutip. Pada portal jurnal Sage ini juga terdapat fitur Page Navigation.
Fitur ini bisa mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik lagi. Biasanya fitur ini digunakan untuk memperbaiki, mengklarifikasi, atau merefine query, atau istilah lainnya yaitu memperbaiki kata kunci yang sudah ada yang akan kita masukkan. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah kita mengkerucutkan atau melakukan limitasi pada hasil temuan. Fitur Page Navigation atau Refine Search pada portal jurnal SAGE dapat ditemukan setelah kita memasukkan query dan muncul search result. Di sana akan kita temukan ratusan atau bahkan jutaan result. Oleh karena itu, kita memerlukan penggunaan fitur Refine Search. Untuk lebih menspesifikasikan hasil temuan. Cara menggunakannya adalah dengan mengeklik tombol Refine Search di bagian tengah halaman web jurnal. Kita akan dipersilakan untuk mengisi query 1, query 2, judul jurnalnya, waktu publikasi, dan juga tipe aksesnya. Kita bisa menentukannya berdasarkan kebutuhan masing-masing. Lalu klik search. Untuk pengaplikasiannya seperti ini ya. Import. Kita akan menggunakan query information needs. Selanjutnya di sini akan muncul menu refine search. Kita tinggal mengklik saja dan akan disediakan beberapa kolom yang nantinya untuk kita isi ini teman-teman. Jadi di sini maka halaman tersebut akan melakukan updating dan hasil temuan yang tadinya bisa sampai jutaan. Setelah menerapkan fitur ini, jumlah temuannya akan menjadi jauh lebih sedikit. Jika merasa kurang spesifik, kita dapat merefine kembali menggunakan refine search yang berada di kolom sebelah kanan berdasarkan tipe artikel dan subjeknya. Nah, tinggal untuk klik saja, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Yang tadinya ada ribuan, maka berjumlah ratusan saja. Selanjutnya, penelusuran informasi juga dapat dilakukan dengan browse. Pada fitur jurnal SAGE, kalian dapat memilih icon bertuliskan browse untuk melakukan kegiatan browsing. Pada menu browse sendiri terletak pada samping menu research, yaitu browse. Kemudian, terdapat search box pada bagian bawah untuk mencari jurnal. Silakan pilih jurnal berdasarkan bidangnya. Sebagai contoh, kita ingin mencari jurnal di bidang ilmu perpustakaan sehingga kita pilih Journal of Librarianship and Information Science. Pada bagian sini, kita akan mengetikkan jurnal. Di sini akan muncul, kemudian kita tinggal mengklik saja. Setelah itu, akan ada pilihan jurnal di bidang tersebut seperti jurnal yang terakhir dirilis, jurnal yang paling banyak dicari, jurnal yang paling banyak dikutip, dan jurnal yang sedang trending. Lalu kita pun terdapat memilih salah satu jurnal yang tersedia. Kita pilih salah satu, dan di sini ada beberapa jurnal yang bisa kita akses dengan membaca abstrak. Kemudian kita akan melakukan menu download, yaitu pertama kita akan memasukkan query atau keyword yang akan kita inginkan. Misalnya saya akan masukkan information literacy.
Jika kita telah menyeleksi informasi dan mendapatkan jurnal yang diinginkan, kita pun dapat menggunakan informasi tersebut dengan mendownloadnya. Kemudian, ketika kalian melakukan download, maka akan otomatis mengunduh dengan sendirinya dan akan masuk ke dalam folder browser kalian masing-masing. Di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan download pada online learning COVID-19 krisis. Di sini bisa dilihat bahwa kita hanya tinggal melakukan download PDF saja. Kita tunggu beberapa waktu untuk melakukan download. Nah, di sini kemudian kita karena saya sudah mendownloadnya, maka saya hanya tinggal membuka di bagian folder laptop saya. Nah, untuk jurnalnya tersedia di folder kita masing-masing setelah kita mendownloadnya. Nah, teman-teman bisa membaca jurnal tersebut di folder masing-masing dari teman-teman. Setelah mencoba untuk melakukan pencarian di portal Jurnal Sage, dapat disimpulkan bahwa portal ini cukup mendukung untuk mencari referensi yang berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan. Yap, segitu dulu penjelasan tentang identifikasi kebutuhan informasi dan tutorial penelusurannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Thank you for watching and see you in the next video. Saya M. Satrul Bisono, undur diri. Selamat menjalankan aktivitas